Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda telah mengklik video ini. Halo para juragan dan bos semua, bertemu dengan saya lagi, Eva. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sungguh menarik, yaitu cerita seorang gadis yang telah dikorbankan sebagai tumbal pesugihan oleh pacarnya sendiri. Untuk tahu lebih lanjut cerita ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Pada waktu itu tersebutlah seorang gadis bernama Salma yang tinggal dengan ibunya yang telah menjadi janda. Ayahnya sudah meninggal sewaktu dia masih kecil. Salma ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi pendidikannya pun cuma kelas 3 SD. Dan semenjak remaja dia sudah bekerja untuk membantu ibunya, membantu meringankan beban ekonomi ibunya. Jadi Salma ini bekerjanya pun buruh biasa, buruh mingguan. Jadi setiap hari Kamis dia akan mendapat bayaran. Jadi bayarannya setiap Kamis petang. Itu sudah terbiasa di kota kecil yang dia tinggal. Jadi setiap seminggu sekali dia mendapat upah. Pada suatu hari Salma dan teman-temannya pergi ke tempat wisata, di tempat wisata lokal. Jadi nggak jauh dari tempat tinggal Salma. Di situ dia berkenalan dengan seorang pemuda. Pemudanya cukup ganteng dan kelihatan sedikit perlenting. Jadi kelihatan seperti orang kaya. Setelah 3 hari berkenalan, pemuda itu pun kemudian main ke rumah Salma, ngajak Salma keluar jalan-jalan, ngajak Salma makan di luar, dan ngajak Salma shopping-shopping. Dan sejak hari itu pemuda itu pun sering main ke rumah Salma karena kebetulan rumah pemuda itu pun tidak jauh dari tempat Salma. Maksudnya masih dalam satu kota, jadi dekat-dekat aja. Dan pemuda itu pun katanya sering menemui Salma di tempat kerjanya. Hubungan mereka pun semakin mesra, semakin rapat, sehingga banyak tetangga yang kedengarannya iri karena Salma ini katanya, "Oh, kamu beruntung ya, punya cowok yang ganteng, yang kaya, bisa beli ini, bisa beli ini itu." Karena setiap kali Salma keluar dengan pemuda itu, selalu Salma dibelikannya baju baru, sepatu baru, tas baru, dibelikan kerudung baru. Pokoknya Salma ini dimanjakan. Pemuda itu sangat sayang, kelihatannya sangat sayang kepada Salma ini, sehingga tetangga-tetangga pun mulai kusak-kusuk seperti biasa. Kalau hidup di kampung itu, kalau ada orang yang bahagia, tetangga akan bercakap. Kemudian kalau kita hidup sengsara pun tetangga akan bercakap. Itu sudah adatnya hidup di kampung. Jadi setelah 2 bulan pacaran dengan pemuda itu, Salma jatuh sakit, panas, demam, batuk seperti sakit biasa. Ibunya pun sudah puas memberikan obat dari klinik, dari apotek. Kemudian Salma pun pergi ke dokter juga, tetapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan malam Salma menjerit-jerit, "Ibu, tolong, ada monyet mau menggigit saya, ada monyet mau menggigit saya, Ibu." Ibunya pun berlari menuju ke kamar Salma, "Ada apa, ada monyet." Ada monyet, padahal di situ tidak ada apa-apa, tidak ada monyet. Tapi Salma bilang ada monyet itu, monyetnya di situ, monyetnya di situ. Ibunya bilang, "Mungkin kamu mimpi, Salma, nggak ada monyet." Tapi Salma bilang, "Tadi ada di situ monyetnya, sekarang sudah nggak ada, sudah hilang. Ibu masuk aja, monyetnya hilang," dia bilang gitu. Dan setelah itu pun Salma tidur lagi. Ibunya pun menunggu Salma sampai ke pagi. Setelah asar, sehabis asar, Salma menjerit-jerit lagi. Dia bilang ada monyet, banyak monyet yang akan memakannya. Dia akan menerkam si Salma. Dia bilang, "Monyet akan menerkam saya, Ibu, tolonglah, halau monyet keluar." Tetapi ibunya nih memang tidak melihat monyet, tidak melihat apa-apa. Jadi dia bilang, "Gak ada monyet, kamu ini mengada-ngada. Gak ada monyet, mungkin kamu itu mimpi. Bangun, jangan pejamkan mata, bangun, duduk. Udah duduk. Dah
Tadi ada di sini ibu, tadi di sini ada monyet, di sini ada monyet. Tetapi ibunya nggak percaya. Nggak percaya karena ibunya memang tidak melihat apa-apa. Karena bingung nggak ada monyet dan Salma sering melihat monyet dan memang demamnya pun nggak berkurang. Setelah ibunya pikir-pikir, ibunya pun bawa Salma ke rumah sakit. Jadi kalau kayak gini saya bawa aja ke rumah sakit. Dia minta tolong tetangganya dan membawa Salma bersama ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ibunya kan menunggu Salma di rumah sakit karena keluarga dia tidak banyak, jadi ibunya yang menunggu Salma. Jadi malam itu pun di tengah malam juga Salma menjerit-jerit lagi. Katanya ada monyet yang sangat besar yang mau menggigitnya, yang mau menerkamnya. Ibunya ini pun bingung, di rumah ada monyet, di rumah sakit ada monyet. Dibilang dengan Salma gak ada monyet. Nah, ini rumah sakit gak ada monyet, mana ada monyet, mana gak ada monyet. Salma tetap juga meraung-raung, katanya ada monyet yang sangat besar yang akan menggigitnya, yang akan menerkamnya. Jadi dia bilang, ibu tolonglah, monyet itu akan menerkam saya, dia akan mencakar-cakar saya. Tolonglah ibu, tolonglah ibu. Ibu ini pun kebingungan, ini kenapa nggak ada monyet, tetapi dia bilang ada monyet, ada monyet, ada monyet. Sampai akhir ibunya berusaha menenangkan Salma dan meyakinkan bahwa di rumah sakit itu aman, tidak ada monyet. Cuma mungkin itu mimpi kamu aja, kamu bermimpi mungkin karena badan kamu kurang sehat, jadi mimpi yang bukan-bukan. Kemudian Salma pun menangis. Setelah berjaga Salma semalaman, paginya pun ibunya pulang ke rumah. Dia bertujuan untuk mengambil baju dan kembali lagi ke rumah sakit. Tetapi setelah ibunya kembali lagi ke rumah sakit, ternyata Salma sudah meninggal dunia. Setelah itu pun Salma dibawa pulang. Di rumah seperti biasa, semua tetangga melayat, semua saudara pun berkumpul. Tetapi yang anehnya, di wajah dan badan Salma ada bekas cakaran seperti kuku yang tajam yang mencakar-cakar badan dan wajah Salma. Jadi ada bekas-bekas cakaran-cakaran baru di badan dan wajahnya. Dan anehnya, selama Salma sakit sampai meninggal, sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai sekarang, pacarnya tidak pernah datang lagi. Apa kabarnya pacar Salma ini dari sebuah kampung atau sebuah desa yang sudah terkenal, orang-orangnya itu mengambil pesugihan. Dan tidak, di kampung itu kebanyakannya memang orangnya kaya-kaya, pengusaha, tetapi sudah terkenal dan bukan rahasia lagi. Kebanyakan orangnya memang mengambil pesugihan atau memiliki pesugihan. Jadi hati-hati aja orang yang berkenalan dengan orang dari kampung itu, tapi kebanyakannya memang digunakan untuk tumbal. Usut, ternyata pacar Salma ini memang kerjanya mencari perempuan atau memacari orang yang kemudian ditumbalkan untuk pesugihan keluarganya. Jadi bukan yang pertama korbannya, tetapi sudah ada korban lain sebelum Salma. Ceritanya begitu. Tetapi kita karena tidak ada bukti atau tidak apa-apa, kita tidak bisa menuduh orang. Jadi untuk cerita malam ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih karena menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar Bos dan Juragan tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik yang lain. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.